Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Diana Nabela adalah mahasiswi program studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia, YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan seminar hasil disertasi saya, yaitu untuk seminar hasil yang berjudul Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan implikasinya terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai 2023. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian ini adalah berkembangnya industri perbankan yang sangat pesat, tingkat kompleksitas bank juga semakin tinggi dan dapat mempengaruhi performa suatu bank, di mana kompleksitas usaha perbankan yang tinggi tersebut dapat meningkatkan resiko yang dihadapi oleh perbankan yang ada di Indonesia, di mana terlihat gambar 1.1, yaitu ROA Bank Umum Konvensional KBMI 1, KBMI 3, dan KBMI 4 periode 2019 sampai 2023, di mana ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Bahwa kinerja keuangan industri perbankan yang diproksikan oleh nilai ROA dalam data keuangan bank konvensional KBMI 3 dan KBMI 4 berfluktuasi setiap tahunnya, di mana rentabilitas perbankan pada tahun 2020 memburuk akibat penurunan ROA yang cukup signifikan hingga mencapai 1,50%. Namun kondisi tersebut masih berada di atas batas nominal ROA berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum bahwa standar terbaik ROA adalah lebih dari 1,5%. Terlihat di gambar 1.2 terkait dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility Bank Umum Konvensional KBMI 3 dan KBMI 4 periode 2019 sampai dengan 2023, di mana selama 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2003 cenderung stabil dengan skor rata-rata sebesar 65%, tetapi belum optimal 100%. Perbankan nasional masih mempunyai ruang yang cukup untuk mengungkapkan lebih banyak aktivitas CSR yang dapat meningkatkan reputasi dan mengurangi biaya atau kemungkinan tuntutan atau konflik yang terjadi perbankan perbankan sehingga kinerja perbankan bisa lebih baik. Pelaksanaan CSR yang dilakukan bank sebagai suatu investasi bukan sebagai beban karena dapat meningkatkan profitabilitas bank. Dampak pengungkapan CSR terhadap kinerja perbankan juga diungkapkan pada bank-bank di pasar berkembang dan hasilnya tidak konklusif. Hubungan pengungkapan CSR dan kinerja perbankan juga penting untuk dianalisis faktor penentu kedua variabel tersebut. Faktor penentu pengungkapan CSR dan implikasinya terhadap kinerja perbankan dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu spesifik bank, yaitu CAR, NPL, LDR, dan size, dan variabel makroekonomi berupa perkembangan ekonomi atau GDP. Masih ada beberapa kesenjangan signifikan yang harus diisi. Penelitian determinan pengungkapan CSR dan implikasinya terhadap kinerja perbankan dalam konteks pasar negara berkembang masih terbatas. Kebanyakan penelitian hanya berfokus pada satu ukuran CSR dan tidak dapat menawarkan analisis yang lebih rinci dan menyeluruh tentang dampak CSR pada kinerja perbankan. Berdasarkan fenomena ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR serta implikasinya terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2019 sampai dengan 2023. Kemudian,
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. Kedua, apakah non-performing loan atau NPL berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. Ketiga, apakah loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. Keempat, apakah ukuran perusahaan atau firm size berpengaruh terhadap pengungkapan social responsibility periode 2019 sampai 2023? Kelima, apakah pertumbuhan ekonomi atau GDP berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023? Keenam, apakah CAR, NPL, LDR, firm size, dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. Ketujuh, apakah capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh terhadap social responsibility terhadap pengungkapan sosial respons terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2023 periode 2019 sampai 2023. Kedelapan, apakah non-performing loan berpengaruh terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai 2023? Selanjutnya, apakah ukuran perusahaan atau firm size berpengaruh terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai 2023? Apakah pertumbuhan ekonomi atau GDP berpengaruh terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai 2023? Ke-12, apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSRD berpengaruh terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai 2023? Ke-13, apakah CAR, NPL, LDR, firm size, GDP, dan pengungkapan CSR secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai dengan 2023? Kemudian, tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengestimasi. Yang pertama, pengaruh capital adequacy ratio atau CAR terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, pengaruh non-performing loan atau NPL terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga, pengaruh loan to deposit ratio atau LDR terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019-2023. Yang keempat, pengaruh ukuran perusahaan atau firm size terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. Yang kelima, pengaruh pertumbuhan ekonomi atau GDP berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai 2023. 6. Pengaruh CAR, NPL, LDR, firm size, dan GDP secara bersama-sama terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai dengan 2023. Ketujuh, pengaruh capital adequacy ratio atau CAR terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai 2023. Kedelapan, pengaruh non-performing loan atau NPL terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai 2023. 9, pengaruh loan to deposit ratio atau LDR terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai 2023. Ke-10, pengaruh ukuran perusahaan atau firm size terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai 2023. 11. Pengaruh pertumbuhan ekonomi GDP berpengaruh terhadap kinerja perbankan periode 2019-2023. 12. Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility atau CSRD terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai 2023. 13. Pengaruh CAR, NPL, LDR, firm size, GDP, dan pengungkapan CSR secara bersama-sama terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. Selanjutnya, state of the art,
di mana yang pertama, studi yang ada menunjukkan hubungan positif antara CSR dan kinerja perbankan, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang ambigu atau negatif. Yang kedua, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan literatur, terutama dalam konteks pasar negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mengadopsi kerangka CSR untuk integrasi keberlanjutan dalam keputusan perusahaan dengan perhatian pada prinsip ekonomi sirkular dan dampaknya pada kinerja perbankan serta perkembangan ekonomi berkelanjutan. Keempat, faktor internal misalnya CAR, NPL, LDR, dan firm size, dan eksternal atau GDP, dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR dan implikasinya pada kinerja perbankan. Selanjutnya, adapun novelty dari penelitian ini adalah novelty atau kebaruan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan model penelitian dari kinerja perbankan yang dipengaruhi oleh adanya pengungkapan CSR dari faktor spesifik yaitu CAR, NPL, LDR, firm size, dan GDP, di mana pengungkapan CSR merupakan mediasi yang digunakan sebagai variabel terhadap determinasi variabel independen terhadap kinerja perbankan atau ROA. Selanjutnya, tinjauan teori, di mana di dalam teori ada teori legitimasi, stakeholder teori, teori agensi, kemudian teori sinyal atau signaling teori, institutional teori, resource defense teori, the positive accounting theory, serta kinerja perbankan. Dan juga ada konsep CSR, pengungkapan CSR, capital adequacy ratio atau CAR, non-performing loans atau NPL, loan to deposit ratio atau LDR, kemudian ukuran perusahaan atau firm size, dan GDP atau gross domestic product. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran di mana terdapat dua model. Yang pertama determinan pengungkapan CSR, yang model kedua adalah implikasi terhadap kinerja perbankan. Kemudian desain penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data panel dengan runut waktu selama 5 tahun dari 2019 sampai dengan 2023 dari 13 umum, konvensional, KBMI, dan KBM 4. Data penelitian bersumber dari laporan tahunan bank, laporan keberlanjutan, dan laporan kinerja keuangan otoritas jasa keuangan atau OJK. Dengan banyaknya data yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dalam teknik analisisnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan, subsektor bank umum yang berdasarkan modal inti masuk ke dalam kategori kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 3 dan kelompok bank berdasar modal inti atau KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek atau B periode 2019 sampai dengan 2023 yaitu berjumlah 13 bank. Pemilihan sampel penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel, yaitu seluruh bank yang ada di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau B dengan kriteria perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian, yaitu dari 2019 sampai dengan 2023. Perusahaan selalu menghasilkan laba selama periode pengamatan dan bernilai positif atau tidak rugi, serta bank umum konvensional bukan bank syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu metode pengambilan data berupa informasi yang berasal dari catatan penting, baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan, di mana dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan data dan angka dari laporan keuangan yang dipublikasikan otoritas jasa keuangan dan laporan tahunan bank. Adapun sampel dari penelitian ini tercantum 13 bank. Kemudian analisis data, terdapat 3 pendekatan untuk mengestimasi parameter model dengan data panel. Yang pertama, pooling least square atau common effect model, yaitu pendekatan kuadrat terkecil. Kemudian fixed
effects approach atau model efek tetap, kemudian random effect approach atau model efek random, kemudian rencana, analisis, dan uji hipotesis, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, uji asumsi model regresi, kemudian model regresi data panel. Yang pertama, model 1 ada determinan pengungkapan CSR, kemudian model 2 implikasi kinerja perbankan, di mana uji hipotesis yaitu menggunakan uji signifikansi variabel bebas atau uji T, kemudian uji signifikansi model atau uji F, kemudian uji koefisien determinasi atau R square. Adapun hasil penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan pengungkapan CSR dan implikasinya terhadap kinerja perbankan pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Faktor-faktor spesifik bank yang teridentifikasi untuk diestimasi dan dianalisis yang dapat menentukan pengungkapan CSR terdiri dari CAR, NPL, loan to deposit ratio atau LDR, dan ukuran perusahaan atau firm size. Kemudian sementara variabel makroekonomi diproksi dengan pertumbuhan ekonomi atau GDP. Sementara untuk implikasinya terhadap kinerja perbankan yang diproksi dengan return on asset atau ROA dipengaruhi oleh faktor CAR, NPL, LDR, firm size, GDP, dan pengungkapan CSR atau CSRD. Metode regresi data panel diaplikasikan karena data penelitian digunakan merupakan gabungan dari data time series, di mana terdapat 5 tahun periode pengamatan, yaitu 2019 sampai dengan 2023, dan data cross-section, di mana terdapat 13 bank umum konvensional KBMI 3 dan KBMI 4, yang terdaftar di OJK dan Bursa Efek Indonesia. Secara lebih spesifik, dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian, maka kesimpulan penelitian berdasarkan 2 spesifik model ekonometrika diestimasi dengan metode regresi data panel adalah sebagai berikut. Hasil penelitian yang pertama, capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai dengan 2023. Yang kedua, non-performing loan atau NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility atau CSRD periode 2019 sampai dengan 2023. Yang ketiga, loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility atau CSRD periode 2019 sampai dengan 2023. Keempat, ukuran perusahaan atau firm size berpengaruh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility tahun 2019 sampai dengan 2023. Kelima, pertumbuhan ekonomi atau GDP berpengaruh positif terhadap pengungkapan social responsibility corporate social responsibility dan signifikan. Kelima, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai dengan 2023. Yang keenam, CAR, NPL, LDR, firm size, dan GDP secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility periode 2019 sampai dengan 2023. Ketujuh, capital adequacy ratio atau CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan atau ROA
sampai dengan 2023. Kemudian yang 8, NPL atau non-performing loan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. Kemudian, loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. Ukuran perusahaan atau firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai dengan 2023. Yang ke-12, pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai dengan 2023. Selanjutnya, CAR, NPL, LDR, firm size, dan GDP, dan pengungkapan CSR secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. 14. Pengungkapan CSR mampu memediasi pengaruh capital adequacy ratio terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. Kemudian, pengungkapan CSR mampu memediasi pengaruh NPL terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. 16. Pengungkapan CSR mampu memediasi pengaruh LDR terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. Pengungkapan CSR mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan atau firm size terhadap kinerja perbankan periode 2019 sampai dengan 2023. Selanjutnya, pengungkapan CSR mampu memediasi pertumbuhan ekonomi atau GDP terhadap kinerja perbankan atau ROA periode 2019 sampai dengan 2023. 19. Non-performing loan atau NPL merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSRD dengan tanda arah negatif. Sementara variabel firm size merupakan variabel yang pengaruhnya paling kecil terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan tanda arah negatif. Selanjutnya, pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSRD merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja perbankan dengan tanda arah positif, sementara Capital Adequacy Ratio atau CAR merupakan variabel yang pengaruhnya paling kecil terhadap kinerja perbankan atau ROA dengan tanda arah negatif. Selanjutnya, koefisien determinasi yang disesuaikan atau R-square adjusted sebesar 0,9978 sehingga CAR, NPL, LDR, firm size, dan GDP dapat menjelaskan perusahaan yang terjadi pada pengungkapan Corporate Social Responsibility periode 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 99,78%. 22. PT Bank selanjutnya, PT Bank Permata yang mempunyai sensitivitas perubahan pengungkapan CSR terbesar akibat faktor yang mempengaruhinya selama periode 2019 sampai dengan 2023. Sementara PT Bank Danamon Indonesia memiliki dengan sensitivitas perubahan terkecil. Selanjutnya, koefisien determinasi yang disesuaikan atau R-square adjusted sebesar 0,8655, CAR, NPL, LDR, firm size, GDP, dan pengungkapan CSR dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada kinerja perbankan sebesar 86,55%. Selanjutnya, PT Bank Mega Terbuka mempunyai sensitivitas perubahan kinerja perbankan atau ROA terbesar akibat faktor yang mempengaruhinya selama periode waktu 2019 sampai 2023. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka mempunyai sensitivitas yang terkecil.
Demikian dari hasil penelitian ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.